Siapa sangka sebuah palu bisa menjadi awal dari kehancuran rumah tangga? Sebuah kisah yang penuh godaan, cinta terlarang, dan konsekuensi yang menguras emosi. Halo sahabat semua, selamat datang di Nama Channel, tempat di mana kita belajar dari kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis di kolom komentar doa terbaik kalian. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari godaan yang bisa menghancurkan rumah tangga. Ayu duduk di ruang tamunya yang sederhana, matanya menatap lemari kayu tua yang salah satu pintunya mulai miring. Seharusnya sejak minggu lalu ia sudah memperbaikinya. Tapi setiap kali ia hendak mencari palu, ia selalu lupa di mana menyimpannya. Suaminya, Arman, sering bepergian keluar kota untuk bekerja. Sebagai seorang teknisi, ia sering mendapat panggilan dari berbagai kota, membuatnya jarang berada di rumah lebih dari 3 hari dalam seminggu. Ini bukan sesuatu yang baru bagi Ayu. Tetapi belakangan ini ia mulai merasakan kesepian yang lebih dalam. Malam itu, angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan di luar rumah. Ayu melirik ke jendela, melihat rumah tetangganya yang selalu tampak rapi dan terawat. Rumah itu milik Pak Yada, seorang pria berusia sekitar 45 tahun yang tinggal sendiri sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Meski usianya jauh lebih tua dari Ayu, ketampanannya masih terjaga. Kulitnya yang sedikit gelap, tubuhnya yang tetap tegap, serta tatapan matanya yang penuh wibawa, membuat banyak orang, termasuk Ayu, diam-diam mengaguminya. Karena butuh palu, Ayu akhirnya memutuskan untuk meminta tolong kepada Pak Yada. Ia keluar rumah, melangkah ke rumah tetangganya dengan sedikit ragu. Tangannya mengetuk pintu kayu itu, dan beberapa detik kemudian, Pak Yada membukanya dengan senyum ramah. "Ada apa, Ayu?" tanyanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Ayu tersenyum malu-malu. "Saya mau pinjam palu, Pak. Pintu lemari di rumah agak lepas." Pak Yada mengangguk dan berbalik masuk ke dalam rumahnya. Saat ia kembali, ia menyerahkan palu itu ke tangan Ayu dan sejenak, jari mereka bersentuhan. Ayu merasa ada getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia meneguk ludah, merasa canggung, tetapi tidak bisa mengabaikan tatapan tajam pria itu, yang seolah menelusuri wajahnya dengan intens. "Terima kasih, Pak," kata Ayu cepat-cepat, berusaha menghindari perasaan aneh yang muncul. Ia berbalik dan melangkah kembali ke rumahnya, tetapi sejak saat itu, hatinya mulai tak menentu. Hari demi hari berlalu, tetapi kejadian malam itu masih terngiang di benak Ayu. Ia mulai memperhatikan Pak Yada lebih dari sebelumnya. Setiap pagi, ketika pria itu menyiram tanaman di halaman rumahnya, Ayu yang biasanya tidak peduli, kini sengaja membuka jendela hanya untuk mengintipnya. Kadang-kadang, ia duduk di teras hanya untuk berharap bisa berpapasan dengannya. Ketertarikannya tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Ia mulai mengingat hal-hal kecil tentang Pak Yada, cara pria itu tersenyum, bagaimana suaranya terdengar lembut, namun tegas, dan bagaimana tatapannya bisa begitu meneduhkan. Suatu sore, ketika Ayu sedang menyapu halaman, Pak Yada keluar dari rumahnya dan tersenyum padanya. "Lagi sibuk, Ayu?" tanyanya ramah. Ayu tersenyum, merasa pipinya memanas. "Iya, Pak. Banyak daun yang gugur." Pak Yada melangkah mendekat, tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. "Kamu sering sendirian di rumah, ya?" Ayu tertegun sesaat, lalu mengangguk pelan. "Iya, suami saya sering kerja di luar kota." Pak Yada mengangguk, matanya menatap Ayu dengan cara yang berbeda, seolah membaca isi hatinya. Ayu tidak bisa mengabaikan debaran jantungnya yang mulai tak beraturan. Ia tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tetapi anehnya, ia tidak ingin menghentikannya. Sejak perbincangan sore itu, hubungan mereka semakin dekat. Ayu mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Pak Yada, entah itu sekadar menanyakan hal sepele atau berbagi makanan yang ia masak. Salah satu momen yang membuat Ayu semakin yakin akan ketertarikannya terjadi di suatu sore ketika ia selesai memasak kolak pisang. Ia berpikir,
Mengapa tidak memberikan sedikit untuk Pak Yada? Dengan sedikit gugup, ia membawa mangkuk berisi kolak ke rumah pria itu. "Pak, saya tadi masak kolak. Kalau mau, silakan dicoba," katanya dengan senyum manis. Pak Yada menerima mangkuk itu dan menatapnya dalam. "Terima kasih, Ayu. Kamu baik sekali." Ayu hanya tersenyum. Tetapi saat Pak Yada mencicipi kolaknya dan mengangguk puas, jantungnya berdegup kencang. "Enak sekali. Suamimu pasti beruntung punya istri yang pandai masak." Komentar itu seharusnya biasa saja, tetapi bagi Ayu ada sesuatu yang membuatnya merasa dihargai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hubungan mereka semakin akrab. Setiap kali suaminya pergi, Ayu merasa tidak terlalu kesepian lagi karena ia tahu ada seseorang yang bisa diajak bicara. Namun, di balik kehangatan itu, Ayu menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Angin kencang membuat daun-daun beterbangan di halaman, dan suara gemuruh petir menggetarkan langit. Tiba-tiba, listrik padam. Ayu yang sendirian di rumah merasa takut. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi kegelapan dan suara angin yang menggoyangkan jendela membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, ia mengambil payung dan berlari ke rumah Pak Yada. Pintu rumah itu terbuka, memperlihatkan Pak Yada yang tampak sedikit terkejut melihat Ayu berdiri di sana dengan wajah pucat. "Kenapa, Ayu?" "Pak, saya takut. Listrik mati." "Saya sendirian," jawabnya dengan suara gemetar. Pak Yada menghela napas dan mempersilakannya masuk. "Tidak apa-apa, sini duduk dulu." Ayu duduk di sofa, sementara Pak Yada menyalakan lilin. Cahaya temaram membuat bayangan mereka tampak di dinding, menciptakan suasana yang aneh. Saat Ayu menatap Pak Yada, matanya bertemu dengan tatapan pria. Itu. Ada sesuatu di sana. Keinginan yang selama ini mereka tahan, mulai merayap ke permukaan. Tanpa kata, mereka saling mendekat. Ayu bisa merasakan hembusan napas Pak Yada di wajahnya. Jantungnya berdetak kencang, tetapi tidak ada niat untuk mundur. Malam itu, batasan yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh. Apa yang terjadi malam itu seharusnya menjadi kesalahan yang tidak terulang. Tetapi kenyataannya, itu hanya awal dari segalanya. Setiap kali suaminya pergi, Ayu selalu menemukan alasan untuk mengunjungi rumah Pak Yada. Mereka mulai menciptakan dunia mereka sendiri. Dunia yang hanya mereka berdua yang tahu. Ayu sadar ia telah mengkhianati suaminya, tetapi di sisi lain, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun, seperti semua rahasia, sesuatu yang terlarang ini tidak akan bisa selamanya tersembunyi. Dan ketika kenyataan mulai mengejarnya, Ayu harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Waktu berlalu, dan Ayu mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya cepat lelah, dan siklus haidnya sudah terlambat lebih dari 2 minggu. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin tubuhnya hanya kelelahan atau stres. Namun, semakin hari, rasa curiga itu semakin kuat. Suatu pagi, setelah suaminya berangkat kerja, Ayu memberanikan diri membeli tes pack di apotek yang cukup jauh dari rumahnya, agar tidak ada yang curiga. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar mandi dan mengikuti instruksi di kemasan alat uji kehamilan itu. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah muncul di alat itu. Dunia Ayu seketika runtuh. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Ia terduduk di lantai kamar mandi dengan alat uji itu masih dalam genggaman. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang menakutkan. Siapa ayah dari anak ini? Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menghitung kembali waktunya, mengingat kapan terakhir ia bersama suaminya, dan kapan pertama kali ia tidur dengan Pak Yada. Dan semakin ia menghitung, semakin jelas kenyataan pahit itu menghantamnya. Anak yang dikandungnya bukan dari suaminya. Ayu menggigit bibirnya, berusaha menahan isak tangis yang ingin pecah. Ini bukan sekadar kesalahan kecil yang bisa ia lupakan. Ini adalah sebuah kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, Ayu mulai hidup dalam ketakutan.
Ia tidak bisa tidur nyenyak, sering termenung sendiri, dan mulai menghindari kontak mata dengan suaminya. Arman, yang awalnya tidak curiga, mulai menyadari perubahan sikap istrinya. "Kamu kenapa, Ayu? Akhir-akhir ini kelihatan murung," tanya Arman suatu malam saat mereka sedang makan malam. Ayu tersentak, cepat-cepat menggeleng. "Enggak, aku cuma capek." Namun, semakin ia berusaha bersikap normal, semakin jelas rasa gelisahnya terlihat. Setiap kali Arman menyentuh perutnya secara tidak sengaja atau membahas rencana untuk memiliki anak, Ayu merasa seperti ingin menangis. Di sisi lain, Ayu juga bingung bagaimana harus memberitahu Pak Yada. Ia akhirnya memberanikan diri menemuinya di rumahnya pada suatu sore ketika suaminya sedang bekerja. Pak Yada yang sedang duduk di teras menatapnya dengan heran. "Ada apa, Ayu?" Ayu menggigit bibirnya, lalu akhirnya mengeluarkan tespek dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Aku hamil, Pak." Sejenak, wajah Pak Yada tampak terkejut. Ia menatap alat uji itu, lalu kembali menatap Ayu. Namun, alih-alih senang, ekspresinya berubah tegang. "Ayu, ini anakku?" tanyanya dengan suara lirih. Ayu tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, meremas tangannya yang gemetar. Pak Yada menghela napas panjang dan menunduk. "Ayu, ini kesalahan besar." Mendengar itu, dada Ayu terasa sesak. Ia berharap Pak Yada akan mengatakan sesuatu yang menenangkan, bahwa ia akan bertanggung jawab. Tapi yang ia lihat hanyalah rasa takut di mata pria itu. Sejak hari itu, Pak Yada mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menyapa Ayu seperti dulu, tidak lagi menerima makanan darinya, dan tidak lagi menatapnya seperti sebelumnya. Ayu merasa semakin terasing dan sendirian. Ketakutan Ayu mencapai puncaknya ketika suatu malam, ia meninggalkan ponselnya di meja makan. Arman yang saat itu sedang mengambil air minum, melihat ponsel itu menyala dengan pesan masuk dari Pak Yada. "Kita harus bicara. Aku tidak bisa terus seperti ini." Alis Arman berkerut. Ia tidak biasa membuka ponsel istrinya, tetapi entah kenapa, ada firasat buruk yang muncul di hatinya. Dengan hati-hati, ia membuka pesan-pesan sebelumnya. Dan saat itulah dunianya runtuh. Matanya menelusuri percakapan panjang yang selama ini tersembunyi. Ia membaca bagaimana Ayu sering mengunjungi rumah Pak Yada saat ia tidak ada, bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama, dan yang paling mengejutkan, pengakuan tentang kehamilan itu. Nafas Arman memburu. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar menahan amarah. Dengan langkah cepat, ia menuju kamar dan membangunkan Ayu yang sedang tertidur. "Ayu, bangun!" Suaranya terdengar bergetar. Ayu terkejut dan membuka matanya. Namun saat ia melihat wajah suaminya yang penuh emosi, ia langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. "Apa maksudnya ini?" Arman melemparkan ponsel Ayu ke tempat tidur, memperlihatkan pesan-pesan yang sudah terbuka. Dada Ayu langsung terasa sesak. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku bisa jelasin." "Jelaskan." "Kamu selingkuh sama tetangga kita. Dan sekarang kamu hamil anaknya." Tangis Ayu pecah. Ia mencoba meraih tangan Arman, tetapi pria itu mundur dengan ekspresi penuh kebencian. "Sejak kapan, Ayu? Sejak kapan kamu menghancurkan rumah tangga kita?" Teriak Arman, suaranya bergetar dengan kemarahan yang sudah tidak bisa ditahan. Malam itu, suara pertengkaran mereka menggema di seluruh rumah. Setelah malam itu, segalanya berubah. Arman pergi dari rumah tanpa memberitahu kemana ia pergi. Ayu mencoba menghubunginya, tetapi teleponnya tidak pernah dijawab. Sementara itu, berita tentang perselingkuhannya mulai menyebar di lingkungan mereka. Para tetangga mulai memandangnya dengan tatapan penuh sindiran. Bisikan-bisikan terdengar setiap kali ia keluar rumah. Bahkan beberapa ibu-ibu yang dulu sering berbincang dengannya, kini memilih untuk menghindarinya. Pak Yada pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari lingkungan itu. Rumahnya yang dulu selalu menjadi tempat di mana Ayu merasa nyaman, kini kosong dan sunyi. Ia memilih meninggalkan semuanya, seolah ingin menghapus kesalahannya dari kehidupan Ayu. Ayu kini benar-benar sendirian.
Ia kehilangan suaminya, kehilangan tetangganya, dan kehilangan harga dirinya. Saat ia duduk di kamar, menatap bayangannya di cermin, ia bertanya-tanya, apakah semuanya sepadan? Waktu berlalu, dan Ayu hanya bisa menyesali semua yang terjadi. Ia telah kehilangan pria yang benar-benar mencintainya demi sesuatu yang sesaat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sekali kita memilih jalan yang salah, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Godaan bisa datang dari mana saja, tetapi mempertahankan kesetiaan adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam sebuah hubungan. Untuk semua yang mendengar kisah ini, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita menyesali sesuatu setelah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Jangan lupa tuliskan doa terbaik kalian di komentar. Semoga kita semua selalu diberikan kebijaksanaan dalam menjalani hidup.